Bagi yang sudah pernah berkunjung dan menelusuri pelosok desa yang tersebar di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, pertemuan dengan anak-anak desa berambut gimbal tentu menjadi sesuatu yang lazim. Tak melulu yang tinggal di daerah yang secara geografis menjadi milik 3 kabupaten, Banjarnegara, Wonosobo, dan Batang. Kelompok anak berambut gimbal itu juga akan membawa genetika asli meski lahir dan besar di sejumlah tempat di tanah air. Keunikan ini sudah menjadi obrolan dari dahulu. Studi ilmiah dengan mudah menjelaskan bahwa genetik induk membawa sifat yang sama kepada turunannya. Namun, ini Indonesia. Selalu saja ada hal-hal supralogis yang dipercaya sebagai sebuah kearifan lokal. Dan komunitas rambut gimbal Dieng diyakini warga sebagai generasi titipan dari sang leluhur. Erat kaitannya dengan mitos atau legenda berdirinya Dieng serta Wonosobo. Ya jangankan di Indonesia sih, kayak di luar negeri juga banyak banget mitos-mitos yang orang-orang percayain gitu. Kayak di Meksiko kalau misalkan ada orang meninggal ada tradisi apa gitu. Terus ya beda-beda. Di Indonesia juga aku baru dengar kalau misalkan anak yang terlahir gimbal membawa keberuntungan, dan kalau misalkan dipotong membuang sial. Gue ngeliatnya budaya di Dieng ini berhubungan juga dengan daerahnya memang kering ya. Di Dieng itu kan susah air ya, di daerahnya susah air, dan sebelum ada masuk agama apapun ya, agama Islam, yang mereka memang udah biasa dengan animisme, dinamisme, dan banyak kebudayaan yang tercampur di situ, sehingga banyak yang gimana caranya supaya alam itu baik sama mereka gitu ya, akhirnya dibuatlah ritual-ritual gitu, dan itu menjadi budaya kita gitu ya. Baiklah, kita letakkan saja misteri ini dari sudut pandang legenda lokal. Disebutkan bahwa anak gembel atau gimbal merupakan generasi yang terlahir dari titipan roh leluhur. Dikisahkan bahwa moyang mereka adalah Nyai Dewi Roro Ronce yang merupakan abdi dari Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dahulu kala, Dewi Roro Ronce mendiami kawasan Dieng dan sekitarnya, menitipkan keturunannya kepada Kiai Kaladete atau Kolodete, yang waktu itu merupakan penguasa dataran tinggi Dieng. Kiai Kaladete ini juga mendirikan kota Wonosobo. Asal munculnya rambut gembel di Dieng, terutama yang terjadi di anak-anak, itu ada 3 versi. Salah satunya Raja Kidang Garungan dengan Dewi Sinta yang akhirnya memunculkan Kawas Widang. Kemudian versi kedua yaitu Kiai Kolodete yang disebut sebagai penyebar agama Islam di Dieng sekitar awal abad 15. Kemudian versi ketiganya yaitu Nyi Roro Ronce yang menitipkan gembel ke anak-anak di Dieng dan kemudian meminta Kiai Kolodete untuk menjaganya. Dari Nyai Roro Ronce sendiri berasal dari pantai selatan, sehingga ketika ada pemotongan rambut gimbal, potongan rambut gimbal tersebut akan dilarung biasanya kita di Balai Kambang yang nanti akan ke Kali Tulis dan akan bermuara di pantai selatan. Anak gembel sendiri tidak hanya terdapat di Dieng, tapi juga di beberapa gunung di Jawa Tengah seperti Sindoro, Sumbing, dan Slamet. Kalau menurut legenda atau cerita rakyat yang ada di sana ya Mbak ya, karena toh ini sesuatu yang diwariskan lewat tradisi lisan Mbak. Jadi kalau menurut ceritanya ya anak-anak yang berambut gimbal ini kan titipannya Nyai Roro Ronce begitu, yang dititipkan pada Kiai Kolodete. Kiai Kolodete ini seorang kiai tumenggung lah yang dulu di era Mataram, itu Mataram lama ya, Mataram kuno itu diminta untuk memperluas daerah Mataram sampai ke daerah Dieng ya. Nah, Nyi Roro Ronce ini konon katanya adalah kayak bawahannya Nyai Roro Kidul gitu. Jadi ada kaitannya dengan Ratu Kidul di selatan sana. Nah,
Dalam perkembangannya, keturunan Nyai Roro Ronce yang melahirkan generasi baru sampai hari ini. Tidak saja berasal dari Trah Dewi, anak-anak gimbal ini juga dipercaya sebagai pitaruh penguasa alam yang diamanatkan menjaga kesuburan tanah. Karenanya, bocah-bocah berambut gimbal ini dipandang sebagai anak spesial. Mereka dimanja dan diberlakukan secara istimewa. Segala permintaan nyaris selalu dipenuhi orang tuanya. Singkat kata, bocah-bocah gembel ini adalah raja dan ratu bagi masyarakat Dieng dan keturunannya. Anak gembel tersebut memang sebagian besar lahir di sekitar Dieng dan mungkin beberapa daerah yang di bawah Dieng. Gembel masih banyak dijumpai di sekitaran Dieng, dataran tinggi Dieng. Dan tradisi budaya untuk mencukur anak gembel tersebut juga masih dilaksanakan baik di tingkat keluarga dan juga dijadikan sebagai event nasional, yaitu dengan adanya Dieng Culture Festival yang diadakan tiap tahun. Karena orang tidak bisa menjelaskan kenapa dulunya nggak gimbal kok jadi gimbal gitu. Kan mereka ini biasanya mengalaminya begini, Mbak. Anak-anak itu sebelum punya rambut gimbal itu normal, rambutnya normal. Tapi pada usia tertentu kemudian mengalami sakit-sakit, panas begitu ya. Nah, setelah sakit panas beberapa lama itu kemudian muncul rambut gimbalnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini kan sesuatu yang misteri, sesuatu yang aneh yang belum bisa dijelaskan oleh masyarakat lokal. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bahwa sekarang tidak ada di sana. Ini kalau saya melihat masyarakat di sana itu kemudian sekarang kan menyebar. Dulu kan masyarakat Dieng itu tertutup ya, tidak menyebar. Sekarang ini kan terbuka, banyak orang Dieng yang sudah pergi ke Jakarta, ke Jogja, ke macam-macam daerah. Nah, kalau saya melihatnya itu kan sesuatu yang genetis, Mbak, ya, yang diwarisi menurut keturunan. Legenda dan kepercayaan ini dipelihara secara turun-temurun. Bagi warga Dieng, anak gembel adalah representasi dari asal-usul nenek moyang mereka. Mereka menjaga tradisi secara sakral. Bahkan untuk memotong rambut harus dilakukan melalui sebuah acara adat, yakni ruat. Biasanya sebelum dilakukan prosesi ruatan, bocah gembel memiliki permintaan yang harus dipenuhi. Mulai dari yang mahal hingga ada yang terbilang unik. Kalau kita mau melihat secara ilmiah ya, tapi kalau menurut ya tradisi lokal, artinya menurut tradisi lisan lokal, dongeng lokal, yaitu karena yang dititipkan kan Nyai Roro Ronce ya, dia kan perempuan gitu, dan dia konon katanya Nyai Roro Ronce juga punya gimbal kan gitu, ya sehingga nah tapi kalau saya melihat itu sangat mungkin genetis ya, dan genetis kan kaitan dengan gender, Mbak, ya. Jadi wanita itu mempunyai genetis, unsur-unsur genetis yang tidak ada pada pria. Ruatan mutlak dilaksanakan. Sebab begini, jika pemotongan dilakukan tanpa melalui upacara atau bukan atas kemauan si anak serta permintaannya tidak dikabulkan, rambut gimbal yang sudah dipotong akan tumbuh kembali. Tambahannya, jika semua syarat dipenuhi, anak-anak ini akan tumbuh normal sampai dewasa kelak. Menurut catatan dan cerita, nyaris tak pernah ada anak gembel yang rambutnya kembali tumbuh usai menjalani upacara ruatan. Secara sosial, anak gembel tersebut diistimewakan di keluarganya. Jika anak gembel tersebut akan dipotong rambutnya, biasanya anak tersebut akan meminta sesuatu. Sebenarnya sesuatu tersebut tidak diminta oleh anak, tetapi diminta oleh gembelnya. Sehingga biasanya permintaannya aneh dan unik. Seperti beberapa tahun yang lalu ada anak yang meminta kentut ibunya yang dimasukkan dalam bubung. Kemudian ada yang meminta ondol 2 tusuk dan tempe 1 keranjang. Karena kemudian ketika diadakan ritual seperti itu terjadi kemudian apa yang memang mereka lihat misalnya, oh setelah umur sekian si anak itu katanya ya minta supaya gimbalnya dicukur, ya kan? Dan kemudian mereka meminta sesuatu, itu kalau dituruti dicukur hilang, Pak, gimbalnya hilang.
Perkembangan zaman yang semakin modern bukan tidak menyentuh Dieng. Beberapa penduduk juga bersekolah tinggi dan bertumbuh di alam rasional. Sehingga selalu saja ada cerita tentang pembangkangan atas mitos masa lalu yang tak masuk akal. Dikisahkan ada orang tua yang melanggar pantangan dengan memotong rambut gimbal tanpa melalui prosesi ruat dan bukan karena permintaan anak. Benar saja, saat gunting didekatkan ke kepala, bocah gembel tersebut beringsut dan memelantingnya tanpa disadari. Gunting seketika terlepas dan seorang tua jatuh terlempar. Semenjak itu, tak ada lagi orang tua yang berani memotong rambut tanpa upacara. Pada hari ini, Dieng adalah salah satu destinasi wisata alam favorit. Dataran tinggi dengan pemandangan alam luar biasa. Suhunya yang dingin membuat tanaman dan sayuran tumbuh dengan subur. Ekonomi masyarakat juga bergantung dengan kunjungan wisatawan dan hasil bumi berupa hortikultura. Di atas semua kelebihan itu, masyarakat percaya kalau kesuburan tanah dengan hasil alam yang melimpah erat kaitannya dengan keberadaan bocah-bocah gimbal. Semakin banyak, akan semakin makmur pula kehidupan mereka. Yang juga menjadi catatan, jika rambut gimbal akan tumbuh ketika usia seorang anak belum mencapai 3 tahun. Namun khusus di Dieng, penyebab itu tidak semata ihwal genetik. Ada warisan dan kehendak leluhur yang membuat bocah-bocah Dieng berbeda dengan anak seumuran secara umumnya. Tapi kalau misalkan memang sebuah kepercayaan itu menimbulkan reaksi yang positif atau mindset yang positif, itu bagus. Asal jangan menuhankan manusia aja, that's okay sih. Ya apa ya, maksudnya kita nggak bisa menyalahkan dan membenarkan juga gitu. Kita cuma bisa mengetahui kalau itu salah satu sejarah yang mungkin mereka percaya dan jaga gitu. Tentu saja terdengar irasional dan tak masuk akal. Bertentangan pula dengan teori secara ilmiah. Namun, begitulah realitasnya. Lepas dari fenomena itu adalah mitos yang dipelihara, sebaiknya kita bingkai saja fakta unik ini dalam sebuah keistimewaan yang diberikan Sang Pencipta. Dan itu memang ada. Wallahualam bishawab.